Bismillahirrahmanirrahim. Bagian mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili perselisihan ini kami anggap dibacakan. Begitu juga penjelasan mengenai kedudukan hukum pemohon. Penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan juga kami anggap dibacakan. Sehingga kami mulai dengan membaca pokok perkara. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan dua cara. Satu, melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Bentuk pelanggaran yang bersifat TSM yang pemohon permasalahkan dalam permohonan akuo adalah nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power secara terkoordinasi yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran pemilihan. Sedangkan pelanggaran prosedur pemilu yang dipersoalkan dalam permohonan ini adalah pelanggaran yang terjadi sebelum, pada saat, dan setelah penyelenggaraan Pilpres 2024. Sehubungan dengan pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024, pemohon membaginya menjadi 5 bagian. Pertama, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran TSM yang terjadi? Kedua, apa bentuk pelanggaran PSM yang terjadi dalam Pilpres 2024? Ketiga, bagaimana cara menyikapi pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024? Empat, apa dampak dari pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 bagi perolehan suara paslon nomor 2? Yang kelima, apa dampak dari pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama Pilpres 2024 bagi bangsa Indonesia? Pertanyaan pertama yang akan pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 adalah, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran TSM yang terjadi? Menurut hemat pemohon, Mahkamah Konstitusi seyogianya memeriksa permohonan akuo yang mempermasalahkan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power yang terkoordinasi karena dua fakta hukum berikut. Pertama, adanya kekosongan hukum dalam undang-undang pemilu kita. Dan kedua, adanya instrumen penegakan hukum pemilu yang tidak berjalan secara efektif. Pertama, Undang-Undang Pemilu tidak mengatur mengenai nepotisme yang dilakukan oleh Presiden sebagai bagian dari pelanggaran TSM, karena Undang-Undang Pemilu hanya mengenal 2 jenis pelanggaran TSM. Pertama, perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 463 ayat 1 Jungto pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Dan kedua, pelanggaran jenis TSM dalam bentuk money politics sebagaimana dimaksud dalam pasal 286 Undang-Undang Pemilu. Kedua, penyelenggara pemilu yang ada tidak efektif dalam menjalankan tugasnya sehingga membuat Pilpres 2024 menjadi pemilu yang syarat dengan nepotisme dan pelanggaran. Ketidakefektifan penyelenggara pemilu bisa terlihat dari beberapa hal. Pertama,
Tidak independennya termohon, sebagaimana terbukti dari upaya termohon untuk memastikan diterimanya Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestan dalam Pilpres 2024, mulai dari langsung menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang merupakan plurality decision, dan karenanya seyogianya dibaca menggunakan Marx Rule yang kali pertama dipertimbangkan dalam kasus Marx versus United States. Saya izin mengutip sedikit, Yang Mulia. When a fragmented court decides a case and no single rationale explaining the result enjoys the assent of 5 justices, the holding of the court may be viewed as that position taken by those members who concurred in the judgments on the narrowest grounds. Sedikit terjemahannya sebagai berikut. Manakala pengadilan yang terbelah memutuskan perkara dan tidak ada rasio tunggal yang menerangkan hasil dan mendapatkan persetujuan dari Hakim Agung, pendirian pengadilan dapat dilihat sebagai posisi yang diambil oleh anggota yang setuju terhadap keputusan atas dasar yang paling sempit. Kemudian dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka, termohon pun jelas melanggar peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang kemudian belakangan terbukti sebagai bentuk pelanggaran etika. Ketidakefektifan penyelenggara pemilu yang kedua adalah DKPP yang melindungi termohon yang dipimpin oleh Hashim Asyari yang terbukti dari tidak pernah diberhentikannya Hashim Asyari dari jabatannya meski sudah 4 kali diputus melakukan pelanggaran etika, yaitu melalui putusan nomor 14 PKE DKPP tahun 2023 tertanggal 30 Maret 2023, putusan nomor 35 dan 39 PKE 2023 tertanggal 3 April 2023, putusan nomor 110 PKE DKPP tertanggal 9 Oktober 2023, dan terakhir di putusan 135, 136, 137, dan 141 PKE tertanggal 5 Februari 2024. Ketidakefektifan ketiga adalah Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan laporan yang disampaikan kepadanya, sebagaimana terbukti dari terlalu formalistiknya Bawaslu dalam menanggapi berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan. Secara teoretis, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 lahir dari beberapa argumentasi berikut. Pertama, Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman tidak seyogianya menolak perkara dengan alasan adanya kekosongan hukum, sebagaimana digariskan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Justru Mahkamah Konstitusi seyogianya melakukan penemuan hukum guna dapat memeriksa permohonan akuo. Kedua, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang didesain untuk menjaga dan melindungi konstitusi dan karenanya harus patuh pada desain konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu dan tidak terjebak pada batasan yang dibuat dalam pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah kalkulator. Jika Mahkamah Konstitusi hanya sekedar bertindak sebagai mahkamah kalkulator, tidaklah perlu negarawan yang sekaligus begawan hukum yang melakukannya. Cukup kita berikan kesalahan perhitungan kepada auditor. Dasar ketiga adalah Mahkamah Konstitusi sebagai cabang dari kekuasaan yudikatif secara institusional berwenang untuk mengawasi jalannya pelaksanaan kewenangan cabang kekuasaan eksekutif, termasuk termohon yang baru bisa terjadi jika Mahkamah Konstitusi kembali kepada marwahnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
Keempat, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 22 PHPUD tahun 2010 telah mengantisipasi terjadinya penggunaan kekuasaan sebagai jalan untuk memenangkan pemilu dengan menyatakan bahwa hegemoni kekuasaan yang tidak terawasi dalam proses pemilu dapat menghasilkan pemilu yang penuh kecurangan dan karenanya perlu untuk diulang. Hal mana merupakan refleksi sempurna dari Pilpres 2024. Jika Mahkamah Konstitusi berkeras bahwa dirinya hanya berwenang untuk memeriksa hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, maka sama saja Mahkamah Konstitusi melegitimasi kecurangan dalam proses pemilihan umum. Pesan yang akan diberikan dari ini adalah, berbuat curanglah, securang-curangnya, sehingga selisih suaranya begitu besar, niscaya Anda akan memenangkan pemilu. Karenanya, Mahkamah Konstitusi harus keluar dari zona nyamannya dan masuk ke area yang lebih luas demi kepentingan demokrasi yang ditegakkan atas dasar kejujuran dan keadilan. Mahkamah Konstitusi perlu kembali pada desain konstitusional awal yang ditetapkan baginya, yaitu untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Hanya dengan demikianlah Indonesia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan demokrasinya. Pertanyaan kedua yang pemohon akan jawab sehubungan dengan pelanggaran TSM adalah, apa saja bentuk pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024? Pelanggaran TSM yang dipermasalahkan dalam permohonan aku adalah nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo semata-mata demi memastikan agar paslon 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Sehubungan dengan pembuktian mengenai ada tidaknya nepotisme, maka penting untuk melihat standar beban pembuktian sehubungan dengan perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dimuat dalam putusan nomor 1 PHPU Pres tahun 2019, yaitu beban pembuktian formil yang mana beban pembuktian awal dibebankan kepada pemohon dan kemudian beralih kepada termohon. Jikapun yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut bukanlah pembuktian formil atau balance of probabilities, karena perkara PHPU bukan perkara perdata, maka beban pembuktiannya pun sudah barang tentu berada di bawah standar pembuktian pidana, yaitu beyond reasonable doubt. Pendekatan beban pembuktian semacam ini yang berada di atas balance of probabilities namun di bawah beyond reasonable doubt digunakan di berbagai negara di dunia dalam memeriksa perkara sehubungan dengan pemilihan umum. Dua contoh yang bisa diberikan sehubungan dengan standar pembuktian ini adalah di Malawi dan di Kenya, yang mana pertimbangan di Kenya adalah sebagai berikut. We maintain that in electoral disputes, the standard of proof remains higher than the balance of probabilities, but lower than beyond reasonable doubt. Terjemahan tidak resminya adalah bahwa pengadilan menyatakan bahwa dalam perselisihan pemilihan umum, beban pembuktian tetap lebih tinggi dari balance of probabilities, tapi itu juga tetap lebih rendah dari beyond reasonable doubt. Peralihan beban pembuktian dari pemohon kepada termohon pun merupakan hal yang lumrah terjadi secara internasional. Hal ini dapat dilihat misalnya dari pertimbangan hakim di Malawi yang menyatakan sebagai berikut. It confirmed the position that the petitioner bears the initial burden of proof. It then made it very clear that the moment the petitioner gives ample evidence in support of his grievance, the burden of proof definitely shifts to the respondent to give an explanation in answer. Terjemahan tidak resminya adalah bahwa memang pemohon memiliki beban pembuktian awal, tapi kemudian jelas setelah pemohon memberikan bukti yang cukup untuk menunjukkan
permasalahan yang mereka mohonkan, maka beban pembuktian kemudian bergeser kepada termohon untuk memberikan penjelasan yang memuaskan. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dapat diklasifikasikan menjadi 3 skema. Skema pertama, nepotisme yang dilakukan guna memastikan Gibran Rakabuming Raka memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 yang dimulai dari dimajukannya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Surakarta. Lalu keikutsertaan Anwar Usman dalam perkara nomor 90 tahun 2023 sampai dengan digunakannya termohon untuk menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka yang mana keduanya akhirnya dinyatakan melanggar etika. Nepotisme kedua adalah nepotisme yang dilakukan guna menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya Pilpres 2024 yang dimulai dengan dimajukannya orang-orang dekat Presiden Joko Widodo untuk memegang jabatan penting sehubungan dengan pelaksanaan Pilpres 2024, khususnya ratusan pejabat kepala daerah. Bentuk nepotisme yang ketiga adalah nepotisme yang dilakukan untuk memastikan agar paslon 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran yang dilakukan dengan berbagai cara, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pejabat di berbagai lini, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa, yang kemudian dikombinasikan dengan politisasi bantuan sosial, sebagaimana terlihat dari aspek waktu pembagian, aspek jumlah yang dibagikan, aspek pembagi bantuan sosial, dan tentunya aspek penerima bantuan sosial. Pertanyaan ketiga yang akan pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran TSM adalah bagaimana cara menyikapi pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024. Menurut hemat pemohon, nepotisme sebagai bentuk pelanggaran TSM tidaklah boleh ditoleransi sama sekali keberadaannya. Karena beberapa hal. Pertama, nepotisme melanggar asas pelaksanaan pemilu, khususnya asas bebas, jujur dan adil, dan karenanya menghasilkan pemilu yang tidak berpegang pada nilai konstitusi. Padahal pemilu seyogianya berpegang pada nilai konstitusi agar dapat mencerminkan kehendak rakyat sebagaimana dipertimbangkan di berbagai negara. Di Malawi, dalam perkara Arthur Peter Mutharika and the Electoral Commission versus Saulos Klaus Chilima and Lazarus McCarthy Chakwera pada tahun 2020, terjadi juga di Zimbabwe, dalam perkara Morgan Tsvangirai versus Robert Gabriel Mugabe and 3 others pada tahun 2013, dan juga terjadi di Austria, dalam perkara di Mahkamah Konstitusi nomor WI 6 yang dilakukan pada tahun 2016. Penyebab kedua adalah Undang-Undang Pemilu mendesain 2 jenis pelanggaran TSM, yaitu pelanggaran berdasarkan skala untuk pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran berdasarkan jenis untuk money politics. Nepotisme seyogianya digolongkan sebagai bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan jenis, yang artinya keberadaannya sekecil apapun harus dilihat sebagai pelanggaran berjenis TSM karena akibat dan pelakunya yang menyerupai money politics. Ketiga, nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk memenangkan paslon 2 dalam satu putaran memiliki dampak yang sangat luas karena menimbulkan abuse of power yang terkoordinasi yang dilakukan oleh seluruh instrumen kekuasaan. Aparat penegak hukum dijadikan alat kampanye dan pengontrol massa. Kementerian dijadikan pembantu presiden untuk urusan pemenangan dengan diberikan target suara. Kepala daerah dijadikan tim pemenangan lokal yang mana penolakan akan berujung pada pencopotan atau penyidikan. Dan kepala desa pun dijadikan ujung tombak pengumpul suara, di mana masing-masing diberikan target bahwa paslon 2 harus mendapatkan lebih dari 50% suara. Jika tidak, maka bantuan sosial tidak disalurkan dan aparat akan memproses mereka secara hukum.
Pertanyaan keempat yang akan pemohon jawab adalah, apa dampak dari pelanggaran TSM yang terjadi pada Pilpres 2024 bagi perolehan suara paslon nomor 2? Dampak utama dari dilakukannya nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi adalah melesatnya perolehan suara paslon 2 sehingga dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Model penggunaan kekuasaan yang paling nyata adalah pembagian bantuan sosial oleh pemerintah yang menyasar masyarakat desa yang kemudian diatribusikan pada sosok pribadi Presiden Joko Widodo. Ada 3 hal mengenai ini yang ingin kami bahas lebih lanjut. Pertama, bantuan sosial yang diberikan secara spesifik menyasar masyarakat desa dengan memanfaatkan kepala desa yang menurut kajian Edward Aspinall dan Ward Berenschot sebagai penghubung antara masyarakat dengan negara yang bisa secara efektif mempengaruhi preferensi pilihan masyarakat desa. Hal ini dibuktikan lebih lanjut melalui survei LSI pasca Pilpres 2024. Hal kedua adalah bantuan sosial diatribusikan kepada sosok pribadi Presiden Joko Widodo, sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Umum PAN yang merangkap sebagai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan maupun Ketua Umum Partai Golkar yang merangkap sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Hal ini seolah diafirmasi dengan pembagian bantuan sosial langsung oleh Presiden Joko Widodo di berbagai lokasi di seluruh penjuru Indonesia. Ketiga, pengatribusian Presiden Joko Widodo kepada paslon 2 yang terbukti dari pernyataan Ketua Umum PAN yang merangkap sebagai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa program bantuan sosial berasal dari Presiden Joko Widodo dan karenanya perlu untuk memilih Gibran Rakabuming Raka selaku anak dari Presiden Joko Widodo, maupun pernyataan Gibran Rakabuming Raka untuk melanjutkan seluruh program Presiden Joko Widodo yang ada, termasuk bantuan sosial. Dengan pengatribusian ini, maka terjadi penjangkaran atau anchoring di benak masyarakat bahwa pasangan calon nomor 2 adalah pasangan calon yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo, sebagaimana terbukti dari survei yang dilakukan Populi Center yang menemukan bahwa mayoritas responden atau sekitar 55,7% menilai paslon 2 paling mampu melanjutkan program Presiden Joko Widodo. Bahkan elektabilitas Prabowo Subianto meningkat dengan kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo menguatkan persepsi publik mengenai keberpihakannya kepada paslon 2 dengan tidak menyangkal dan tidak mengklarifikasi keberpihakannya. Bahkan Presiden Joko Widodo bersikeras bahwa ia berhak untuk berkampanye dan berpihak, sebagaimana disampaikannya pada tanggal 27 Januari 2024 saat sedang berdiri bersama dengan Prabowo Subianto. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, pertanyaan kelima yang akan pemohon jawab adalah apa dampak dari pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama Pilpres 2024 bagi bangsa Indonesia. Ada 3 dampak nyata yang terjadi akibat nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Pertama, rusaknya demokrasi di Indonesia karena kontestasi politik yang terjadi bukan lagi kontestasi yang sehat, melainkan hanya kedok untuk menempatkan orang yang dikehendaki menuju ke kursi kekuasaan. Hal ini melanggar maksim Vox Populi Vox Dei, memunculkan apatisme pemilih dan mendegradasi kepercayaan publik pada institusi pemerintahan yang ada. Dampak kedua, munculnya pertunjukan bobroknya etika politik oleh penguasa dengan adanya nepotisme dan abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ada 3 sumber etika yang dilanggar oleh Presiden Joko Widodo. Etika politik yang bersumber dari hukum, khususnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN.
etika politik yang bersumber dari tujuan bernegara, dan juga etika politik yang bersumber dari sumpah jabatan presiden. Pelanggaran etika ini faktanya memicu reaksi keras, tak hanya dari sivitas akademika, namun juga dari pemuka agama serta elemen masyarakat lainnya yang sayangnya semuanya diabaikan. Dampak ketiga dari nepotisme ini adalah munculnya pelanggaran lanjutan sebagai akibat dari contoh pelanggaran yang dilakukan atau bahkan instruksi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Abuse of power yang dilakukan selama Pilpres 2024 tersebar di hampir seluruh pelosok Indonesia, yang dilakukan oleh Polri, TNI, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan bahkan pemerintah desa. Hal ini sudah mendapatkan sorotan khusus dari Komnas HAM di dalam catatan Komnas HAM atas penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Izin berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. 29 menit tempat tepatnya ya. Terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, sehubungan dengan pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam Pilpres 2024, pemohon membaginya menjadi dua bagian, yaitu: satu, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam Pilpres 2024? Kedua, apa bentuk pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam Pilpres 2024? Pertanyaan pertama yang akan pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam Pilpres 2024 adalah: apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran prosedur yang terjadi dalam Pilpres 2024? Pelanggaran prosedur pemilu mengancam jiwa demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia. Dan karenanya, pelanggaran ini haruslah bisa dijadikan dasar untuk menilai keabsahan hasil pemilu. Pernyataan ini didukung oleh dua alasan, yaitu: yang pertama, kriteria pelanggaran TSM tidak dihadirkan untuk dijadikan satu-satunya alasan yang dapat menilai keabsahan hasil pemilu. Kriteria TSM kali pertama muncul dalam putusan nomor 41 PHPU tahun 2008 sebagai terobosan guna menghidupkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang masih dilanda dengan maraknya pelanggaran. Sehingga yang menjadi fokus utama adalah keadilan substansialnya. Kini, 15 tahun dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, apakah kriteria pelanggaran TSM masih cukup untuk memastikan pemilu yang bermartabat, berintegritas, dan adil? Jawabannya tentu tidak, karena masih ada pelanggaran-pelanggaran lain yang mengancam jiwa demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia. Yang kedua, penyelesaian pelanggaran yang terbatas hanya pada TSM akan menciptakan banalitas degradasi pemilu dan demokrasi di Indonesia. Pembiaran terhadap pelanggaran akan memberikan insentif untuk dilakukannya pelanggaran yang lebih besar, sebagaimana telah ditunjukkan dalam kajian-kajian, baik di dalam maupun di luar negeri. Banalitas politik ini akan melunturkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusionalisme yang menjadi cita-cita reformasi bangsa Indonesia. Pemilu tidak lagi menjadi pesta demokrasi, namun pesta kontestasi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, oleh karena lembaga penyelenggara pemilu yang ada tidak dapat menangani pelanggaran prosedur pemilu ini secara efektif, maka sudah barang tentu Mahkamah Konstitusi harus mengambil peran aktif untuk dapat memeriksa serta mengadilinya. Pertanyaan kedua yang akan pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam Pilpres 2024 adalah: apa bentuk pelanggaran prosedur yang terjadi dalam Pilpres 2024? Pilpres 2024 dipenuhi dengan pelanggaran prosedural pemilu di seluruh wilayah Indonesia.
yang semuanya tentu memunculkan keraguan mengenai hasil dari Pilpres 2024 dan bahkan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Pelanggaran yang terjadi berdasarkan lini masa pelaksanaan Pilpres 2024 adalah sebagai berikut. 1. Pelanggaran sebelum hari pemungutan suara yang tentunya dimulai dengan penerimaan pendaftaran paslon 2 oleh termohon yang jelas tidak memenuhi syarat dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 maupun adanya kejanggalan dan kesalahan data dalam DPT. Kedua, pelanggaran pada hari pemungutan suara dapat dibagi menjadi dua, yaitu pada tahap pemungutan suara dan tahapan penghitungan suara. Dalam tahapan pemungutan suara, beberapa pelanggaran yang terjadi adalah antara lain: A. Ketidaksesuaian jadwal pemungutan suara di 37.466 TPS sebagaimana dicatat oleh Bawaslu. B. Kekurangan dan kelebihan suara di 10.496 TPS sebagaimana dicatat oleh Bawaslu maupun pelanggaran yang dicatat sendiri oleh pemohon antara lain: surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT tambah 2% terjadi di 35 provinsi di Indonesia, dan surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT tambah 2% merupakan pelanggaran yang terjadi di 27 provinsi di Indonesia. C. KPPS tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara pada 5.449 TPS sebagaimana dicatat oleh Bawaslu. D. Pemilih menggunakan haknya lebih dari sekali pada 2.413 TPS sebagaimana dicatat oleh Bawaslu. E. Surat suara yang sudah tercoblos untuk paslon 2 misalnya sebagaimana terjadi di Jawa Barat. Dalam tahapan penghitungan suara, beberapa pelanggaran yang terjadi adalah: A. Penghitungan suara dilakukan sebelum waktu pemungutan suara selesai yang terjadi di 3.463 TPS sebagaimana dicatat oleh Bawaslu. B. KPPS tidak memberikan C hasil salinan di 1.895 TPS sebagaimana dicatat oleh Bawaslu. Bahkan saksi pemohon dalam proses rekapitulasi nasional Pilpres 2024 telah menyatakan di dalam catatan kejadian khusus bahwa saksi Pilpres 2024 di Papua Pegunungan tidak mendapatkan C hasil salinan maupun C hasil salinan kecamatan dari KPPS dan PPK. C. Ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pemilih yang terjadi di 2.162 TPS sebagaimana dicatat oleh Bawaslu. Maupun pelanggaran yang dicatat sendiri oleh pemohon, yaitu oleh saksi pemohon dalam proses rekapitulasi nasional Pilpres 2024 bahwa penggunaan surat suara yang lebih besar dari pengguna hak pilih telah tercatat di 37 provinsi di Indonesia. Dalam formulir C hasil salinan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, pemohon telah menemukan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS pada 34 provinsi, dan jumlah surat suara yang digunakan kurang dari jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS tersebut merupakan pelanggaran yang terjadi di setidaknya 8 provinsi. Ketiga, pelanggaran prosedural pasca hari pemungutan suara, yaitu penggunaan teknologi informasi bernama Sirekap yang problematik dan menyesatkan, serta menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Permasalahan Sirekap ini setidaknya dapat dikualifikasikan menjadi 5, yaitu yang pertama, persiapan Sirekap tidak memiliki landasan hukum. Kedua, permasalahan algoritma input data penghitungan suara Sirekap dalam masa persiapannya. Yang ketiga,
penggunaan Sirekap menghambat penyelenggaraan Pilpres 2024 dengan banyaknya kendala teknis yang dihadapi oleh penggunanya. Keempat, Sirekap memuat data-data keliru yang menguntungkan paslon nomor urut 2 dalam rekapitulasinya. Dan kelima, data dari Sirekap yang ditampilkan melalui laman resminya mengalami perubahan tampilan tanpa alasan yang jelas. Selain pelanggaran di atas, pemohon juga menemukan kejanggalan berupa adanya partisipasi pemilih 100% berdasarkan DPT yang sebenarnya hampir tidak mungkin, namun tercatat terjadi di 18 provinsi di Indonesia. Majelis Hakim yang mulia, dengan memperhatikan dampak dari pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024, yang tak hanya merugikan pemohon maupun pasangan calon nomor urut 1, namun juga lebih luas lagi, merugikan dan mengkhianati seluruh rakyat Indonesia. Maka tentunya koreksi yang paling sesuai adalah dengan menggagalkan tujuan yang ingin dicapai Presiden Joko Widodo, dengan nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi. Caranya tentunya adalah dengan mencoret paslon nomor urut 2 dari daftar peserta Pilpres 2024 atau didiskualifikasi. Konsekuensi ini tepat karena 3 alasan. Yang pertama, secara faktual, paslon nomor urut 2 tidak akan diterima sebagai peserta pemilu tanpa nepotisme dan tanpa pelanggaran etika. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sandiwara politik Presiden Joko Widodo mulai tampak dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang ditujukan untuk kepentingan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Ironisnya, di tengah skandal etik yang mencoreng nama baik Mahkamah Konstitusi, termohon justru bergegas memuluskan jalan menebar karpet merah dengan menerima pendaftaran dari paslon nomor urut 2. Walaupun PKPU nomor 19 tahun 2023 masih berlaku, mengikat, dan wajib dipatuhi. 2. Dampak dari nepotisme dan abuse of power terkoordinasi oleh Presiden Joko Widodo hanya akan terhenti dengan diskualifikasi paslon nomor urut 2. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, nepotisme dan abuse of power terkoordinasi bukanlah dampak sekali selesai, layaknya kecurangan-kecurangan pada umumnya, melainkan pelanggaran yang terjadi secara laten dan terpendam dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya melalui intimidasi terkoordinasi dan politisasi kebijakan. Karenanya, diskualifikasi menjadi satu-satunya cara terbaik untuk menghilangkan dampak negatif dari nepotisme dan abuse of power terkoordinasi oleh Presiden Joko Widodo. 3. Mahkamah Konstitusi pun telah berkali-kali memberlakukan diskualifikasi ketika persyaratan pencalonan tidak terpenuhi, yaitu dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 132 PHP tahun 2021, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 PHP 2021, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145 PHP 2021, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 57 PHPU tahun 2008, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 98 PHPU tahun 2012. Dengan didiskualifikasinya paslon 2 dari Pilpres 2024, sudah seyogianya Mahkamah Konstitusi juga memberikan perintah kepada termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Indonesia. Perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang telah terjadi berkali-kali. Misalnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41 tahun 2008, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 tahun 2010, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37 tahun 2021, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2010, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 tahun 2010, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 tahun 2010,
Dan putusan yang ketujuh, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 tahun 2011. Perintah serupa juga pernah terjadi dalam pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD, yaitu dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28, 65, 70, 82, 84, 89 tahun 2009, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 47 dan 81 tahun 2009. Selain karena pelanggaran TSM, Mahkamah Konstitusi pernah juga memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang karena adanya pelanggaran prosedural yang bukan merupakan pelanggaran TSM pada pesta demokrasi tersebut. Hal ini terjadi pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 84 tahun 2021. Perintah serupa juga pernah terjadi dalam pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 75 tahun 2009. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan PHPU kepala daerah sebagaimana diuraikan di atas bisa diterapkan dalam perkara aku karena Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 85 tahun 2022 secara tegas menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah masuk ke dalam rezim pemilu. Majelis Hakim yang mulia, izin untuk petitum dilanjutkan kepada pimpinan kami. Terima kasih. Perihal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garing PUU strip 21 Romawi garing 2023 untuk selanjutnya akan kami sebut dengan putusan MK nomor 90. Pemohon mendalilkan bahwa adanya intervensi. Dilanjutkan ke pelanggaran prosedur saja di halaman 56. Baik. Kalau putusan 90 sudah clear ya. Baik, sudah dianggap ulang-ulang maksudnya. Baik yang mulia, dianggap telah dibacakan. Kemudian perihal dalil pelanggaran prosedur. Pada huruf C permohonan yang disampaikan, pemohon pada halaman 93 sampai 98 mencampur adukan berbagai hal yang masing-masing berbeda penyelesaiannya. Disebutkan sebagai pelanggaran prosedur yakni sebagai berikut: manipulasi DPT dan seterusnya dianggap dibacakan. Sebagai pihak pemohon, maka yang bersangkutan harus memberikan data-data yang relevan dan valid. Demikian itu sangat penting dalam rangka membuktikan terjadinya migrasi suara. Migrasi suara yang terjadi harus demikian jelas dan hasil penjumlahannya harus relatif sama. Ternyata uraian 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006, Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak.
Kemudian dalam hal rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional, pasal 407 ayat 1 Undang-Undang Pemilu menyebutkan, dianggap dibacakan, peserta pemilu dimaksud adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Mengacu pada ketentuan pasal 407 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, maka dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara secara nasional menjadi kewenangan Bawaslu. Dengan demikian terhadap dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara, kalaupun benar ada quod non, harus diselesaikan hanya, sekali lagi, hanya oleh Bawaslu, bukan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, pemohon mendalilkan dalam permohonannya, kami anggap telah dibacakan, ada 19 poin yang mulia. Dapat kami sampaikan bahwa seluruh dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya. Dan seandainya pun benar ada quod non, tidak terbukti pula ada kaitannya atau hubungannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 2. Artinya, perbuatan-perbuatan tersebut seandainya pun ada quod non, tidak dapat dibuktikan ada hubungan kausal atau pengaruh dengan perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 2. Terlebih lagi, kesemua hal tersebut di atas tidak dapat dibuktikan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dalil-dalil permohonan tersebut di atas hanyalah merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dengan menggunakan narasi-narasi yang di dalamnya tergandung diksi-diksi curang dan menyesatkan, semata-mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan mendegradasi terpilihnya pasangan calon nomor urut 2. Tuduhan-tuduhan tersebut adalah tuduhan yang sangat menyakitkan karena telah menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya memilih pasangan Prabowo Gibran yang begitu dicintai dan diharapkan oleh mayoritas rakyat Indonesia sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah suara yang diberikan oleh rakyat kepada pasangan Prabowo Gibran, yaitu sebanyak 96.214.691 suara, atau setara dengan 58,58%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pihak pemohon tidak pada tempatnya mendalilkan dan memohon mendiskualifikasi pasangan calon Prabowo Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden kepada Mahkamah Konstitusi, karena hal tersebut menjadi kewenangan Bawaslu. Hanya ada satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilu presiden dan wakil presiden, yakni terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden sesuai pasal 475 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Bagian berikutnya yang mulia, kami masuk kepada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon. Dalil-dalil pemohon terkait tuduhan pelanggaran yang dilakukan pihak terkait hanyalah merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dengan menggunakan narasi-narasi yang di dalamnya tergandung diksi-diksi curang dan menyesatkan semata-mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan mendegradasi terpilihnya pasangan calon nomor urut 2. Adapun yang sebenarnya terjadi, justru pemohonlah yang tercatat diduga melakukan berbagai pelanggaran pemilu berdasarkan data Bawaslu sebagai berikut. Kami izin hanya membacakan mungkin 2 saja yang mulia, total ada 36 laporan. Ya, silakan. Yang pertama, laporan terhadap paslon 01 di KPU RI tanggal 14 November 2023 atas pelanggaran pasal 27 ayat 1 Peraturan KPU nomor 20 tahun 2023. Yang kedua ada lagi laporan terhadap Cawapres Paslon 01 di Smesco Convention Hall, Jakarta Selatan, DKI Jakarta tanggal 29 November 2023 atas pelanggaran pasal 28 ayat 1 huruf C dan D Undang-Undang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C dan D Peraturan KPU nomor 20 tahun 2023. Itu 2 dari total 36
dugaan terjadinya pelanggaran yang kami anggap telah dibacakan, Yang Mulia. Ya, lanjut halaman 69 huruf E. Poin berikutnya yang akan kami sampaikan adalah poin E, tidak ada intervensi penguasa atas kemenangan pihak terkait. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya intervensi penguasa. Dalam hal ini presiden, para menteri, PJ kepala daerah, aparatur negara, kepala desa, untuk memenangkan pihak terkait dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Dalil pemohon tersebut selain mengada-ngada dan menyesatkan, juga menafikan semua usaha, strategi, kerja keras partai politik pengusung, kelompok relawan, dan tim pemenangan di pusat maupun daerah dalam memperjuangkan kemenangan pihak terkait pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Senyatanya, berbagai kampanye dan strategi pemenangan telah dijalankan pihak terkait dengan melibatkan konsultan dan para profesional di bidangnya untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan pemilih dalam memberikan suara kepada pihak terkait. Salah satunya merebut perhatian dan kepercayaan kaum milenial, yaitu 33,6% suara pemilih, dan juga pemilih Gen Z, yaitu 22,85% dari suara pemilih. Dengan menghadirkan sosok tokoh muda sebagai calon wakil presiden, serta komunikasi kampanye yang sesuai kehidupan kaum muda. Alhasil, semua perencanaan kampanye dan strategi kemenangan yang dijalankan telah membawa kemenangan bagi pihak terkait dengan memperoleh suara 58,58% atau setara dengan 96.214.691. Dalil pemohon yang seolah menunjukkan adanya intervensi dari presiden dan para menteri dengan mempolitisasi program kerjanya dalam memenangkan pihak terkait kiranya sangat absurd dan mengada-ngada. Mengingat semua program kerja presiden dan para menterinya telah direncanakan jauh hari atau setidaknya setahun sebelumnya dengan pengajuan anggaran atau APBN yang telah disetujui DPR. Sehingga bagaimana mungkin program kerja pemerintah tersebut dikait-kaitkan dengan kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Selanjutnya mengenai dalil pemohon tentang kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis adalah dalil yang keliru dan sangat mengada-ngada. Karena hal tersebut merupakan program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya. Pemberiannya dalam bentuk tunjangan berbasis capaian kinerja dan bukan kenaikan kerja sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Sehingga jelas program tersebut tidak ada kaitannya dengan presiden, terlebih menghubungkannya dengan kontestasi pemilu 2024. Selanjutnya mengenai politik uang di TPS 029 Desa Karanggintung, Jawa Tengah, telah dijelaskan sendiri oleh pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh aparat desa kepada PPS, sehingga tidak ada kaitannya dengan pihak terkait. Sedangkan mengenai pemberian uang yang dilakukan Gus Miftah, itu dilakukan dalam kapasitas pribadi. Karena sampai saat ini yang bersangkutan tidak pernah tercatat sebagai tim kampanye, baik di tingkat nasional maupun daerah. Adapun terkait tuduhan pencoblosan lebih dari satu kali, tidak jelas dilakukan oleh siapa dan untuk kepentingan siapa. Sehingga biarlah diproses oleh Bawaslu agar persoalan menjadi terang dan dapat dimintai pertanggungjawaban dari pelakunya. Demikianlah halnya dengan bantuan sosial atau bansos dari pemerintah. Itu adalah program kerja yang telah berjalan selama ini, termasuk di luar tahun pemilu dengan pengaturan melalui Perpres nomor 63 tahun 2017. Program bansos ini ditujukan bagi seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap risiko sosial, di mana sangat berbeda dengan target suara pemilih milenial dan Gen Z yang hendak diraih pihak terkait. Untuk lebih jelasnya kami uraikan program bansos yang selama ini digulirkan pemerintah sebagai berikut. Pengaturan mengenai bansos telah diatur dalam Perpres nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bansos secara non-tunai. Definisi dianggap telah dibacakan. Bansos dapat diberikan apabila terjadi potensi kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan bansos akan semakin terpuruk
dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar, sebagaimana dalam pasal 1 angka 2 Perpres 63 tahun 2017 yang definisinya dianggap telah dibacakan. Dari definisi dan persyaratan yang diatur tersebut secara limitatif, pemerintah dapat mengeluarkan bansos bila terjadi adanya peristiwa yang dapat menimbulkan potensi kerentanan sosial dari adanya fenomena alam atau bencana yang tidak diberikan bansos akan semakin terpuruk bagi rakyat. Hal ini merupakan pelaksanaan pasal 28A Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar warga negaranya. Selanjutnya, berdasarkan pada data BNPB, Indonesia mengalami fenomena alam dan bencana yang terjadi sebanyak 331 bencana banjir, atau sekitar 44% dari total kejadian bencana yang terjadi pada periode Januari hingga Maret 2023, yang berdampak gagal panen akibat banjir, dengan total lahan sekitar 54.000 hektar pada 136 kabupaten kota di 20 provinsi. Dengan adanya fenomena alam atau banjir yang terjadi di 136 kabupaten kota pada 20 provinsi, maka akan berdampak pada keberlangsungan hidup rakyat yang berdampak gagalnya panen akibat banjir. Presiden sebagai pemimpin tertinggi haruslah sensitif dan prihatin untuk secara tepat dan tegas untuk mengeluarkan kebijakan dalam bentuk bantuan sosial kepada rakyatnya. Oleh karena itu, Presiden diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan perubahan APBN sebagaimana dalam pasal 20 ayat 1 huruf F Undang-Undang APBN tahun 2024. Berdasarkan aturan hukum tersebut, pasal 20 Undang-Undang APBN tersebut, Presiden dapat melakukan perubahan anggaran belanja negara terkait adanya penanggulangan bencana, sehingga tindakan Presiden Jokowi telah sesuai hukum dengan melakukan perubahan anggaran belanja negara dikarenakan adanya bencana banjir yang berdampak pada gagalnya panen yang terjadi pada 54.000 hektar lahan pertanian dan akan mengancam keberlangsungan hidup rakyat Indonesia. Dalil permohonan pemohon yang mempermasalahkan penggunaan bansos untuk pemenangan pihak terkait yang dilakukan Presiden Jokowi seharusnya menggunakan instrumen-instrumen hukum terkait kepemiluan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah ada pembagian kewenangan dalam rezim kepemiluan. Jenis pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu yang merupakan kewenangan dari Bawaslu, pelanggaran pidana pemilu merupakan kewenangan Gakumdu, dan sebuah lembaga yang memeriksa dan mengadili pelanggaran etik penyelenggara pemilu melalui DKPP. Serta perselisihan hasil pemilu merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Bila berkaca pada pembagian kewenangan dalam rezim kepemiluan dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon tersebut, maka dalil tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu bila hal tersebut terbukti sebagai pelanggaran pemilu. Hal ini berdasarkan pada pasal 283 ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang dianggap telah dibacakan. Dari uraian di atas, pelanggaran pemilu dapat dilihat dari definisinya dalam pasal 1 angka 31 Perbawaslu nomor 8 2022 dianggap telah dibacakan, sehingga bila pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran pemilu, maka pemohon dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu untuk dapat mengkualifisir apakah sebagai pelanggaran pemilu atau pidana pemilu. Berdasarkan hasil kualifisir tersebut, Bawaslu akan mendistribusikan kasus sengketa pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, KPU, Peradilan Umum, ataukah Peradilan Tata Usaha Negara. Pemohon secara kasat mata telah mencampur adukan antara pelanggaran pemilu dengan perselisihan hasil pemilu. Dengan catatan, itu pun kalau pelanggaran pemilu yang didalilkan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Tapi senyatanya dari pemohon belum ada satupun yang mengajukan laporan ke Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Presiden yang memberikan bantuan sosial kepada rakyat akibat adanya peristiwa fenomena alam atau banjir yang terjadi di 136 kabupaten kota pada 20 provinsi. Dilanjut ke huruf L, halaman 76, kesimpulan semuanya itu. Baik, Yang Mulia. Maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, terkait adanya program penggunaan bansos oleh Presiden telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan pasal 20 ayat 1 huruf F Undang-Undang APBN tahun 2024, Jungto Perpres 63 tahun 2017,
serta didukung dengan adanya peristiwa fenomena alam atau bencana banjir yang terjadi di 136 kabupaten kota pada 20 provinsi dari 331 bencana banjir atau sekitar 44% dari total kejadian bencana yang terjadi pada periode Januari hingga Maret 2023 yang berdampak gagal panen akibat banjir berdasarkan data BNPB. Sebagaimana telah kami singgung pada bagian pendahuluan, program Bansos merupakan amanat konstitusi yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mana sepanjang program Bansos dimaksud kemudian secara normatif telah dimasukkan ke dalam kerangka APBN yang dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah, DPR RI, maka hal-hal lebih lanjut dan teknis dalam penyalurannya ialah menjadi open legal policy dari pemerintah. Dalil pemohon yang menyatakan Presiden melakukan 16 kali kunjungan selama 4 bulan pada kantong-kantong suara rendah Prabowo di tahun 2014 dan 2019 kiranya mengada-ngada dan menyesatkan publik. Adapun sebagaimana pemberitaan di berbagai media, kunjungan Presiden dan menterinya dalam kurun waktu tersebut berkaitan dengan penyaluran bansos terhadap masyarakat berdampak banjir dan fenomena El Nino yang terjadi di daerah tersebut, yang diantaranya berdampak gagal panen dan sebagainya. Wilayah kunjungan tersebut bukanlah kantong-kantong suara rendah Prabowo di tahun 2014 dan 2019. Sehingga dalil yang dikemukakan pemohon jelas mengada-ngada dan ilusoir semata. Demikian juga dalil pemohon yang menyatakan pengangkatan PJ Kepala Daerah secara masif untuk mengarahkan pilihan kepada pihak terkait kiranya sangat mengada-ngada dan tidak relevan. Karena pengangkatan PJ Kepala Daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan pilkada serentak yang telah dipersiapkan jauh hari dengan persetujuan DPR. Justru sebaliknya, dari beberapa dokumen terbukti bahwa beberapa orang PJ Kepala Daerah yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 dengan uraian sebagai berikut. Pertama, adanya fakta integritas yang ditantangani oleh PJ Bupati Sorong untuk memenangkan paslon nomor 3 dalam kontestasi pemilihan umum presiden tahun 2024. Kasus penggeledahan PJ Bupati Sorong oleh KPK di rumah dinas PJ Bupati Sorong menemukan fakta integritas PJ Bupati Sorong yang diwajibkan mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Kemudian adanya keterlibatan BIN sebagaimana beredarnya video pencoblosan surat-suara di luar waktu pemilihan yang terjadi di PPLN Kuala Lumpur dan persoalan DPT di Kuala Lumpur yang diduga melibatkan unsur-unsur dari BIN. Waktunya tinggal 7 menit ya. Baik, Yang Mulia. Kemudian satu lagi kami berikan contoh. Keterlibatan PJ Bupati Kampar yang bersikap tidak netral dan mendukung serta memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dengan cara meminta melibatkan para kepala desa di wilayah Kampar untuk memilih pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 1 serta memilih calon legislatif dari partai pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1. Dan kemudian PJ Bupati Kabupaten Kampar telah dicopot oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 strip 6598 tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat Bupati Kampar. Selebihnya kami anggap telah dibacakan, Yang Mulia. Dan selanjutnya dalil pemohon yang menyatakan Presiden melanggar TAP MPR Romawi 9/MPR/1998 dan sejumlah peraturan lainnya terkait larangan nepotisme kiranya tidak tepat karena yang dimaksud nepotisme bila mana pejabat mengangkat anak atau saudaranya secara appointed. Sedangkan jika sang anak dipilih rakyat atau elected, maka tidak termasuk nepotisme. Larangan ini bukan dimaknai seolah anak pejabat tidak boleh berkarir. Untuk penutup akan dilanjutkan dan disampaikan oleh Prof. Fatwa Hasibuan. Terima kasih Yang Mulia. Mohon klarifikasi, selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Yuri Kemal Fadullah. Kami lanjutkan pada bagian dalam eksepsi poin A, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa di luar hasil penghitungan suara. Sebagaimana kita maklum. Bisa nggak itu diringkas saja, karena itu kan secara substansi sama dengan keterangan sebelumnya. Kita anggap itu sudah dibacakan. Baik, Yang Mulia, kami langsung masuk kepada bagian kedua, eksepsi mengenai
kompetensi, mohon maaf. Permohonan kabur, halaman 31. Ya, permohonan tidak jelas, obskur libel karena terdapat perbedaan yang sangat esensial dan inkonsisten dalam konstruksi posita dan petitum permohonannya. Sebagaimana telah panjang lebar kami uraikan di atas bahwa pada dasarnya Undang-Undang 45 telah secara tegas memberikan kewenangan kepada MK untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Selain daripada itu, merujuk kepada norma pasal 22E ayat 6 UUD 45 menyebutkan bahwasanya ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan undang-undang. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang pemilu. Kendati demikian, perlu harusnya digarisbawahi bahwa keberatan sebagaimana pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Pemilu ada terdapat frasa hanya, yakni hanya terbatas pada hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya paslon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. Bahwa sejalan dan senantiasa berpedoman kepada norma-norma yang berkenaan dengan kewenangan MK sebagaimana disebutkan di atas, kemudian melalui PMK nomor 4 tahun 2023, MK telah memberikan pedoman bagi tiap-tiap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang merasa berkeberatan dengan jumlah hasil suara sah yang ditetapkan oleh KPU RI untuk dapat mengajukan suatu permohonan pembatalan atas penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU RI dengan menggunakan formalitas dan sistematikanya yang ditentukan secara spesifik. Untuk selanjutnya tidak kami lanjutkan karena memang kami mengutip pasal 8 PMK nomor 4 nomor tahun 2023. Bahwa selanjutnya terkait dengan formalitas konstruksi permohonan pemohon sebagaimana termuat pada halaman 18 dan 19 permohonan, pemohon menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang diperoleh oleh pihak terkait menurut pemohon di 38 provinsi plus di luar negeri dengan jumlah 0 suara. Kesalahan perhitungan demikian didalilkan oleh pemohon dengan narasi-narasi adanya pelanggaran TSM berupa nepotisme dan pelanggaran prosedur yang merusak integrasi Pilpres 2024 dan merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dalam pelaksanaan pemilu sehingga suara pihak terkait menjadi 0. Bahwa bila mana kemudian mencermati dan merujuk pada bagian petitum dalam pemohonannya, pemohon bukan memintakan kepada majelis hakim untuk menyatakan perhitungan sebagaimana yang benar menurut pemohon, akan tapi konstruksi petitum yang dilimitasi oleh PMK nomor 4. Akan tapi pemohon justru memohonkan kepada MK untuk mendiskualifikasi pihak terkait dan memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang. Sebagaimana permohonan petitumnya tidak kami sampaikan. Merujuk pada petitum yang diajukan pemohon di atas, setidaknya ada dua hal yang hendak pihak terkait tanggapi. Yang pertama, kembali merujuk kepada pasal 8 ayat 6 PMK nomor huruf B PMK nomor 4 tahun 2023, pemohon memang di dalam posita permohonannya telah menyampaikan klaim hasil perhitungan perolehan suara menurut pemohon. Akan tetapi kemudian pemohon tidak meminta penetapan klaim tersebut di dalam petitumnya. Dengan demikian telah menjadi jelas dan terang bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan permohonan yang tidak selaras dan oleh karenanya menyebabkan permohonan menjadi obskur. Kedua, terdapat kerancuan dan kekacauan jalan pikiran serta redaksional di dalam petitum butir 3 permohonan. Pemohon meminta mendiskualifikasi pihak terkait dalam keputusan KPU nomor 1632 tentang penetapan paslon presiden dan wakil presiden tahun 2024 dan seterusnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dua keputusan KPU RI itu tidak terkategorikan sebagai suatu ketetapan yang masuk dalam ranah penghitungan hasil pemilihan umum. Apabila dua keputusan KPU RI tersebut hendak dibatalkan oleh pemohon, maka hal tersebut masuk ke dalam kategori sengketa proses pemilu. Dan hukum telah mengatur mekanisme penyelesaiannya melalui Bawaslu sebagaimana pasal 466 sampai pasal 469 Undang-Undang Pemilu. Apabila putusan Bawaslu tersebut tidak diterima oleh pemohon, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan pengadilan tun sebagaimana diatur pasal 470 sampai dengan pasal 472 Undang-Undang Pemilu. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, pemohon tidak dapat memberikan pertimbangan yang konkret kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, sebagaimana marwah dari sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karenanya telah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi
untuk menyatakan permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas, obscure libel, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Selanjutnya di dalam pokok permohonan, bahwa bila pihak terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon di dalam permohonannya, bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan, kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam keterangan pihak terkait ini. Karena pada prinsipnya dalil-dalil permohonan pemohon dalam pokok perkara ini semata-mata bersifat asumtif. Tidak disertai alat bukti yang sah dan tidak pula dapat terukur secara pasti, bahkan cenderung tidak sama sekali membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan hasil jumlah suara sah pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Perlu juga pihak terkait sampaikan sebelum memberikan tanggapan secara spesifik mengenai akumulasi dalil-dalil dan argumentasi pemohon, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang independen dan imparsial tentunya harus membatasi diri dalam hal mengadili perkara-perkara yang bersifat politis atau seperti halnya dalam konteks perselisihan hasil pemilu ini, agar tidak menjadi objek politisasi dari cabang kekuasaan lainnya ataupun pihak-pihak lainnya. Namun mengingat fenomena judicialization of politics merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari saat ini oleh Mahkamah Konstitusi, maka menjadi suatu hal yang penting dan utama bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengedepankan prinsip pembatasan diri atau judicial restraint dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu agar nantinya Mahkamah Konstitusi tidak menjadi objek politisasi. Selanjutnya, untuk menghindari adanya pengulangan, dapat kami sampaikan bahwa hal-hal yang telah disampaikan pada bagian pendahuluan dan eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Poin A, tanggapan atas persandingan perolehan suara menurut pemohon. Bahwa dalam halaman 16 sampai dengan 19 permohonan, pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara menurut pemohon berdasarkan SK KPU 360 dan berita acara KPU RI nomor 218 tanggal 20 Maret 2024. Bahwa berdasarkan keputusan termohon dan SK 360 tersebut, perolehan masing-masing pasangan calon yang nomor urut 1 sejumlah 40.971.906 suara, pasangan calon nomor urut 2 96.214.691, pasangan calon nomor urut 3 27.040.878, sehingga total suara sah adalah 164.227.475. Sedangkan apa yang menjadi perbedaan di dalam jumlah suara sah yang terdapat di dalam putusan KPU tersebut adalah di mana pasangan calon nomor urut 2 adalah 0. Sehingga total suara sah berbeda yang tadinya sejumlah 164 juta hingga tinggal 68.012.784. Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak membuktikan dasar-dasar perhitungan yang didalilkan. Alih-alih pemohon malah mendalilkan hal-hal yang bersifat kualitatif mengenai dugaan berbagai kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pihak yang tersajikan dalam bentuk narasi. Sementara narasi-narasi itu bukanlah merupakan alat bukti dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pemohon wajib menguraikan secara jelas, spesifik, dan gamblang, baik siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, di mana dilakukannya, bagaimana melakukannya, mengapa dilakukan, dan inisiatif siapa yang melakukan dugaan kecurangan dan pelanggaran itu terjadi. Terlebih dalil-dalil pemohon tersebut tidaklah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh MK berdasarkan PMK 4 tahun 2023. Pemohon mendalilkan bahwasannya kesalahan perhitungan yang menimbulkan selisih suara terjadi karena adanya pelanggaran yang bersifat TSM dan pelanggaran prosedur pemilihan umum. Namun pemohon gagal dalam membuktikan baik secara kuantitatif dan juga bagaimana narasi-narasi utopis yang dibentuknya terkait dengan tatanan ideal konsepsi dan pengaturan sistem pemilu dapat secara merta dan cuma-cuma menganulir 96.214.691 suara pemilih pihak terkait yang melalui serangkaian proses pemilu yang sudah dinyatakan sebagai suara sah.
bahwa sejatinya dalam membuktikan dalil dan argumentasi kuantitatif mengenai angka-angka perolehan dalam hal perkara PHU Presiden dan Wakil Presiden, pemohon wajib membuktikan secara by data apakah terjadi kecurangan, penggelembungan, atau pengurangan suara dari pemohon itu sendiri. Namun demikian, dalil argumentasi yang diajukan pemohon yang justru setuju terhadap perolehan suara pemohon sendiri berdasarkan rekapitulasi final termohon membuktikan bahwa sesungguhnya pemohon sendiri tidak mampu untuk membuktikan adanya kesalahan hitung, penggelembungan, ataupun pembuktian kuantitatif terhadap hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh termohon. Justru kemudian dengan ketidakmampuannya membuktikan adanya perbedaan perolehan suara secara merta-merta dan menganulir suara total pihak terkait. Tidak ada satu alat bukti pun yang bersifat kuantitatif yang diajukan oleh pemohon untuk membuktikan bahwa perolehan suara dari pihak terkait adalah nol. Dan yang lebih esensial adalah tidak ada salah satu bukti pun yang diajukan berupa rekomendasi dan atau putusan dari Bawaslu RI maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan atau setidaknya menjadi dasar bahwa pihak terkait terdiskualifikasi. Selanjutnya, mohon izin yang mulia, bagian selanjutnya disampaikan oleh rekan kami, Pak Dr. Fahri Bahmid. Terima kasih. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.